Bismillah, hamdan wa syukran ila salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sudah tiba di rumah setelah tadi bermacet-macet ria 2,5 jam perjalanan, biasanya 1 jam, dan lagi tetap harus bersyukur karena dengan perjalanan yang macet itu bisa istirahat di mobil, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai rumah. Menjelang rehat, jangan lupa untuk bersyukur terhadap apa yang selama tadi pagi sampai detik ini kita menikmati berbagai fasilitas dari Allah, berbagai karunia yang tidak terkira, yang tidak terbatas. Tetap harus bersyukur dan memang wajib bersyukur. Kemudian juga jangan lupa untuk berkirim cinta kepada orang-orang terdekat kita, wabil khusus kepada istri kita, kita kirimkan cinta kasih kita. Semoga kesetiaannya menemani kita selama ini berbuah keberkahan dari Allah. Juga kita berkirim cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dikaruniai keberkahan dalam menjalani hidupnya, dimudahkan segala urusannya, sekolah dan kuliahnya dilancarkan, dijaga kesehatan dan keselamatannya, dan menjadi anak soleh dan soleha. Juga kepada teman-teman, training doa dan salam dari saya. Semoga teman-teman juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apa, kemudian rukun, tentram, adem ayem, rezekinya mengalir lancar dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin berbagi kisah, sebuah kisah hikmah yang sebenarnya sudah entah kapan pertama kali saya mendengar atau membaca cerita ini, kisah ini, tapi tetap saja berkesan. Kisahnya tentang seorang alim yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau sejatinya adalah seorang raja di Balkan, di sekitar Afghanistan sana, tapi kemudian beliau meninggalkan segala kemegahannya, segala atributnya sebagai seorang raja untuk kemudian mengabdikan dirinya pada penghambaan kepada Allah. Suatu hari beliau, Ibrahim bin Adham ini, kedatangan seorang tamu istimewa. Kenapa tamu istimewa? Karena biasanya yang datang ke beliau itu orang-orang yang ingin belajar ketuhanan, yang ingin belajar ngaji, ingin kemudian mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan dari beliau. Tapi tamu yang kali ini datang adalah seorang preman, seorang yang dikenal di masyarakat di kala itu sebagai orang yang berperan antagonis, perilakunya yang berseberangan dengan tata norma dan lain sebagainya sudah sangat dikenal. Tapi di hari itu beliau, Jahdar namanya, Jahdar bin Rabi'ah, itu datang ke Ibrahim bin Adham untuk meminta petuah, untuk meminta nasihat. Wahai Tuan, saya Jahdar bin Rabi'ah ingin bertobat, tapi selama ini saya selalu gagal untuk bertobat karena selalu saja saya terdorong oleh nafsu saya untuk kembali melakukan kejahatan, kembali melakukan ketidakbaikan, kembali kepada tabiat saya yang tidak baik itu. Beri saya nasihat agar kemudian saya benar-benar bisa bertobat, bisa meninggalkan kehidupan saya yang kelam dan menjadi orang yang baik. Kalau Tuhan bisa memberikan nasihat kepada saya dan saya bisa melakukannya, saya akan berusaha untuk bisa keluar dari dunia yang selama ini saya geluti. Baik Jahdar, kata Ibrahim bin Adham, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, jika engkau ingin melakukan kejahatan kepada Allah, lakukan saja. Lakukan sesukamu kejahatan apa yang kau suka, tapi dengan syarat. Apa syaratnya wahai Tuan? Kata Jahdar, kamu boleh melakukan kejahatan apapun dengan syarat bahwa kamu jangan makan rezeki dari Allah. Jahdar terdiam mendengar nasihat itu.
wahai Tuhan, bukankah rezeki yang ada di dunia ini dari Allah? Bagaimana mungkin kemudian saya tidak boleh makan rezeki dari Allah? Dari mana lagi saya harus makan rezeki, sementara semua rezeki yang di alam semesta ini dari Allah? Wahai Jahdar, engkau benar. Dan kalau engkau sudah tahu bahwa tidak ada setetes air pun yang masuk ke tenggorokanmu kecuali itu rezeki dari Allah, bahwa tidak ada sebutir nasi pun yang engkau telan kecuali itu rezeki dari Allah, masihkah engkau berani bermaksiat kepada Allah? Jahdar terdiam, merenungi setiap kata yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Benar Tuhan, bahwa selama ini saya lupa, saya hilap, saya tidak menyadari bahwa semua makanan, semua minuman, even satu titik, even satu tetes, even satu butir nasi itu rezeki dari Allah. Saya terima nasihat Anda Tuhan. Bagus. Kemudian Jahdar bilang, kalau saya sudah sadar bahwa saya makan rezeki dari Allah, tapi keinginan bermaksiat itu masih terus muncul, nasihat apa lagi yang Tuhan berikan untuk saya agar saya bisa menghindar atau meninggalkan kemaksiatan itu? Wahai Jahdar, kalau engkau tahu bahwa rezeki yang kau makan semuanya dari Allah, minum yang kau air yang kau minum semuanya dari Allah, dan engkau masih ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah bumi selain bumi Allah. Jahdar tambah bingung, tambah tidak mengerti. Wahai Tuhan, kemana saya harus mencari tempat, mencari bumi selain bumi Allah? Tidak mungkin dan tidak ada tempat yang bisa saya tinggali selain bumi Allah ini. Lalu, apakah setelah engkau sadar bahwa engkau makan dari rezeki Allah, bahwa engkau tinggal di bumi Allah, masihkah engkau berani atau mau bermaksiat kepada Allah? Jahdar bilang, baik Tuhan, saya terima nasihatmu. Saya menyadari bahwa selama ini saya tinggal di bumi Allah, saya makan rezeki dari Allah. Tapi Tuhan, kalau kemudian dengan dua syarat tadi saya masih ingin bermaksiat, apalagi nasihat Tuhan buat saya? Jahdar, kalau tadi kau sadar bahwa semua makanan dan minuman yang kau minum itu adalah dari Allah, kalau tadi engkau sudah sadar bahwa engkau tinggal di bumi Allah dan engkau tetap ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat di dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah. Kamu boleh melakukan kemaksiatan apapun, tapi syaratnya jangan sampai Allah tahu. Jahdar kembali terdiam. Wahai Tuhan, bukankah Allah itu maha melihat? Di mana saya bisa menemukan tempat di muka bumi ini agar tidak terlihat dari Allah? Bahkan mungkin kalau saya masuk ke dalam bumi pun pasti Allah tahu. Di ujung manapun, di pojok manapun, di sudut manapun, di belahan dunia manapun, pasti Allah tahu. Jadi, masihkah engkau bermaksiat kalau engkau tahu, Jahdar, bahwa kemaksiatanmu tidak mungkin luput dari penglihatan Allah. Kemaksiatanmu tidak mungkin luput dari pandangan Allah. Baik Tuhan, saya terima nasihat Tuhan. Yang ketiga tadi, lalu Tuhan, kalau saya sudah sadar bahwa saya makan dari rezeki dari Allah, kemudian saya tinggal di bumi Allah, dan saya tidak mungkin menemukan tempat di muka bumi ini untuk melakukan kemaksiatan yang tidak mungkin dilihat oleh Allah, tapi saya masih kadang-kadang pengen bermaksiat, apalagi Tuhan nasihat dari Tuhan untuk saya. Baik Jahdar, 3 nasihat tadi, kau sudah sadar bahwa engkau makan dari rezeki dari Allah, bahwa engkau tinggal di bumi Allah, bahwa engkau tidak mungkin mencari tempat di muka bumi yang luput dari penglihatan Allah, tapi engkau masih ingin bermaksiat, maka tolaklah kedatangan malaikat maut yang kelak akan menjemputmu.
Jahdar pucat pasi. Wahai Tuhan, makhluk mana yang bisa menolak kedatangan malaikat maut? Siapapun dia pasti akan menemui kematian. Siapapun dia pasti tidak akan mampu untuk menolak kedatangan malaikat maut. Lalu, kalau engkau sadar, engkau tahu bahwa engkau tidak mungkin menolak kedatangan malaikat maut, apakah engkau masih ingin bermaksiat? Wahai Tuhan, saya mengaku bahwa saya tidak mungkin menolak kedatangan malaikat maut. Tapi Tuhan, kalau saya masih pengen bermaksiat setelah 4 nasihat tadi, adakah nasihat lain yang Tuhan berkenan berikan kepada saya agar saya bersih, agar saya mantap untuk meninggalkan kemaksiatan yang selama ini saya lakukan? Baik Jahdar, kalau engkau sadar bahwa engkau tidak mungkin lepas dari kematian, maka nanti setelah kamu mati, tolaklah malaikat Jabaniyah yang akan mendatangimu untuk menanyakan pertanggungjawaban amalmu di selama engkau hidup. Jika engkau mampu, maka lakukanlah. Silakan kau bermaksiat sesuka. Jahdar tersungkur menangis. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa menolak kedatangan malaikat Jabaniyah yang akan menanyai amal ibadah, amal perbuatan saya. Tuhan, terima kasih atas nasihatnya, dan saya mulai detik ini ingin hijrah, ingin meninggalkan dunia yang selama ini saya geluti. Sehingga di akhir cerita, Jahdar kemudian berjuang membela panji-panji kebenaran, panji-panji Allah, sehingga ada yang mengatakan beliau, Jahdar ini gugur ketika berjuang di jalan Allah. Menariknya, pertanyaannya, pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita kemudian tafakur? Pernahkah kita merenung bahwa selama ini kita makan, bahwa selama ini kita minum, itu rezeki dari siapa? Yang paling banter kepikiran oleh kita adalah ketika kita makan enak, karena ini uang saya. Ketika padi kita melimpah, panen kita melimpah, ini karena hasil kerja keras saya. Ketika kita sampai pada posisi yang tinggi, jabatan yang mapan, maka kita cenderung mengatakan, karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya baik kepada orang lain, karena saya kemudian memiliki popularitas dan lain-lainnya. Kita lupa bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita teguk, itu semuanya dari Allah. Even 1 tetes air, even 1 butir nasi, semuanya dari Allah. Sayangnya tadi kita kerap lupa bahwa makanan dan minuman yang selama ini kita nikmati, kita anggap itu adalah hasil kerja keras kita, tanpa kita sadar, tanpa kita ngeh, tanpa kita kemudian mentafakurinya bahwa makanan dan minuman yang kita nikmati itu adalah karunia Allah. Tidak ada makhluk manapun yang bisa membuat sebutir nasi, even 1 butir nasi, tidak bisa. Kalaupun dipalsukan, beberapa tahun lalu ada gosip atau hoax lah yang menyatakan bahwa ada sebuah negara yang bisa membuat tiruan beras dari karet atau dari apa. Tapi itu bohong, tidak bisa. Manusia secanggih apapun tidak bisa membuat even 1 butir beras. Dan itu yang kadang kita gagal, yang kita tidak sadari bahwa kita makan ya makan saja, akan nambah 1 piring kurang 2 piring karena lauknya enak, pakai sambal, pakai lalaban. Kemudian kita lupa siapa yang kemudian sudah memberikan karunia, siapa yang sudah memberikan fasilitas, siapa yang kemudian sudah menyiapkan makanan itu untuk kita. Jahdar sudah mendapatkan nasihat dari Ibrahim bin Adham bahwa even sebutir nasi, bahwa even setetes air adalah dari Allah. Kita pun bisa
menjadikan nasihat Ibrahim bin Adham itu sebagai sebuah mata pelajaran, sebuah pita pakuren, pita daburen, bahwa memang kita harus segera merubah mindset kita bahwa semua yang kita makan, bahwa semua yang kita minum adalah dari Allah, yang dengan itu akan men-trigger kita untuk bersyukur, yang kemudian dengan itu tidak menjadikan kita lantas sombong, takabur, dan ujub karena kepandaian kita, karena merasa kita mampu untuk membeli beras. Kita benar, mungkin kita mampu membeli beras dengan uang kita, tapi tetap kita tidak bisa membuat sebutir beras pun. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi Cahdar tadi nasihati bahwa kalau mau bermaksiat silakan cari bumi lain selain bumi Allah. Kita jalan-jalan kemana-mana, ke luar negeri, bahkan kita jalan-jalan atau ibadah haji umroh ke Mekah, sudah berputar tawaf, sudah menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah di sana, tapi kita kerap lupa bahwa yang tanah yang diinjak itu adalah tanah Allah, di situ tanah bumi Allah, sehingga kemudian kita sepulang haji tidak secara maksimal kemudian mendapatkan kesadaran bahwa di sana bumi Allah, di sini bumi Allah, dimanapun bumi Allah, yang di situ semuanya tempat bersujud, di situ semuanya kita berpijak, di situ juga di bumi Allah juga kelak jasad kita akan dikebumikan. Dan ketika kita gagal memaknai bahwa kita di dunia ini numpang di bumi Allah, maka kita kerap berperilaku semena-mena terhadap bumi yang kita pinjak, yang selama ini memberikan kita penghidupan, yang selama ini dengan ramah, dengan tawadu menjadi pijakan kita kemana-mana. Coba kalau buminya protes, kalau bumi itu bukan Allah yang buat, kalau bumi itu bukan Allah yang siapkan, ketika diinjak mungkin protes, mungkin akan marah, apalagi kalau digali, apalagi kalau dibor, apalagi kemudian ketika ditambang. Tapi tidak, Allah sudah mempersiapkan, memfasilitasi kita dengan bumi yang karunianya tidak terhingga ini, kandungannya, di atasnya, di bawahnya, di permukaannya, semuanya untuk kita, yang kita hanya dituntut untuk bersyukur dan beradab, berperilaku kepada alam, kepada bumi yang sudah kita jadikan pijakan selama ini. Kemudian yang ketiga tadi, kalaupun kita sudah menyadari bahwa kita tinggal di bumi Allah, tapi masih saja tetap ingin maksiat, dari nasihati, cari tempat di muka bumi ini yang tidak terlihat di bumi oleh Allah. Saya sekarang di ruangan yang anak saya sudah tidur, tidak ada orang lain di sini, tapi saya meyakini bahwa Allah sedang melihat saya, senantiasa melihat kita. Teman-teman juga yang mungkin saat ini berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, jangan berpikir bahwa kita sendiri. Allah senantiasa ada dimanapun, kapanpun. Kegagalan kita memaknai bahwa Allah maha melihat, bahwa Allah maha menyaksikan, itulah kemudian menjadi asbab, menjadi penyebab, menjadi pendorong terjadinya berbagai macam sifat dan tindakan koruptif. Jadi korupsi itu, koruptor itu menganggap bahwa perbuatannya tidak dilihat oleh Allah. Mungkin petugas keamanan bisa dikelabui, mungkin teman sebelah bisa disuap, mungkin pengadilan bisa kemudian dimanipulasi. Tapi Allah sama sekali tidak bisa. Allah maha teliti, maha mencatat, maha melihat. Tidak ada satu huruf pun yang akan luput untuk kita pertanggungjawabkan
tidak ada sepatah kata pun yang kemudian kita bisa bersilat lidah untuk membohongi Allah. Dan lagi ketika kita gagal untuk menyadari Allah yang maha melihat, itulah kemudian ketika tidak ada orang, ketika suasananya menurut kita menunjang, memungkinkan, korupsilah yang terjadi dengan berbagai manipulasi data, dengan berbagai kemudian alibi yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mengelabui manusia. Yes, manusia sangat mungkin dikelabui. Betul, pengadilan mungkin bisa skenariokan. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah maha melihat, itu akan menjadi filter bagi kita, akan menjadi benteng bagi kita ketika ada dorongan untuk melakukan korupsi tersebut. Even 1 sen, even 1 perak, kita akan terproteksi. Aduh, kalau saya makan uang ini yang harusnya jatah orang lain, Allah pasti melihat. Saya tidak mau untuk memakan uang yang bukan hak saya. Itulah kemudian kenapa kesadaran akan Allah yang maha melihat itu, keimanan itulah yang akan menjadi filter, menjadi benteng, menjadi proteksi bagi kita untuk terhindar dari bahaya-bahaya koruptif maupun perbuatan-perbuatan lain yang meniadakan Allah. Kita merusak alam, seolah-olah alam itu milik kita, seolah-olah tidak dimintakan pertanggungjawaban, seolah-olah kemudian Allah tidak melihat. Oh, kalaupun saya babat hutan nih, toh nggak ada orang lain, paling karyawan-karyawan saya, paling orang-orang di sekitar situ yang lihat saya, yang bisa kemudian saya kondisikan untuk tidak membuat laporan dan sebagainya, tapi lupa bahwa hutan itu ada pemiliknya, bahwa hutan itu kemudian Allah ciptakan untuk dikelola, bukan untuk dianiaya atau dirusak. Kemudian tadi, kalau kita bersikukuh untuk tetap bermaksiat, sehebat apapun kita, pasti kita tidak mungkin menolak kedatangan malaikat Jabaniyah. Jangankan kita, Fir'aun aja mati. Jangankan kita, Namrud aja tetap mati. Jangankan kita, Goliat yang raksasa itu tetap mati. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa suatu saat dan pasti kita akan mati, maka tidak mungkin kita akan berlaku semena-mena di muka bumi ini. Tidak mungkin kemudian kita menghabiskan jatah umur kita dengan poya-poya, dengan sembarangan, dengan tidak bertanggung jawab, karena kita menyadari suatu saat kita akan mati, dan di saat ruh kita berpisah dengan jasad itulah kemudian ada pertanggungjawaban. Kematian bukan akhir dari episode kehidupan kita, kematian adalah babak baru dari pertanggungjawaban kita terhadap apa yang sudah kita ucapkan, terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap apa yang sudah kita perbuat. Jadi kegagalan kita yang tidak menyadari bahwa kita akan mati, itulah kemudian yang membuat terjadinya disharmoni dalam kehidupan ini. Ada banyak orang yang mempertontonkan kebuasannya, ada orang yang mempertontonkan kebengisannya, ada orang yang mempertontonkan rasa tidak malunya dan lain sebagainya, karena mereka gagal bahwa yang diperbuatnya itu kemanapun dia melangkah, apapun yang diperbuat ujung-ujungnya akan menuju ke yang namanya kematian. Dan tadi sudah saya spill di depan bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tapi episode baru, karena kita akan menghadapi malaikat Jabaniyah dalam kubur, kemudian pertanggungjawaban di mahkamah Rabbul Izzati nanti. Jadi nasihat yang Ibrahim bin Adham berikan itu juga sangat layak untuk kita tafakuri, untuk kita renungkan, untuk kemudian kita jadikan bahan evaluasi
bahan koreksi kita bahwa pertama, siapapun kita, apapun pangkat kita, betapapun banyak uang kita, setinggi apapun posisi kita, kita akan tetap makan dan minum hanya rezeki dari Allah. Tidak ada zat atau makhluk lain yang bisa memberi kita rezeki illallah, kecuali Allah. Kemudian tidak ada bumi lain yang bisa kita tinggali selain bumi Allah. Mungkin ada yang akan berpikir bisa kok di Mars, bisa kok di planet lain. Berapa tahun, berapa bulan ya, orang yang tinggal di luar angkasa tentu tidak akan seperti senikmat kita tinggal di bumi ini, karena memang kita tempatnya di bumi. Kita ditempatkan di sini untuk sementara waktu sampai akhir, nanti kita akan kembali. Kemudian ya tadi kita di dalam gua yang tidak ada, hampir tidak ada orang yang lewat ke situ. Di dalam hutan yang lebat, hutan itu banyak binatang buasnya, kemudian guanya juga mungkin tertutup laba-laba segala macam, tapi Allah yakin Allah tetap akan lihat, akan tahu apa yang kita perbuat di dalam gua yang terpencil itu. Jadi lagi bahwa kisah hikmah tadi merupakan sebuah kisah yang sangat menarik, juga sangat inspiratif bagi kita untuk kita tafakuri, dan syukur-syukur kalau kita bisa amalkan, syukur-syukur kalau kemudian kita bisa jadikan sebagai filter bagi kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tentram, dan tentu dengan selamat sampai tujuan, sampai kelak kita pulang. Kang Ade Prayitno, kumaha Kang? Sekarang mah di Majalaya kayak jadi Sunda ya. Baik, itu saya akan sapa teman-teman dulu. Ada Kang Ade Prayitno, ini kakak sepupu saya. Kang Ahmad, nuhun. Kemudian ada Papa Maman, kemudian ada Tenda, ada bundanya Atika, ada tadi kayaknya ada Kang Opik juga ada. Koji Laundry, terima kasih. Ripka Mariani, terima kasih. Kemudian ini Kang Arda, ini favorit saya juga, saya sering ngikutin live beliau karena sangat menarik. Kemudian siapa lagi nih? Jepri Maulana, Pak Jepri, kumaha kabarna? Kang Opik, Bang Sapik, Adek Ambari, gimana Dek, kabar Dek? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk bergabung. Dan lagi bahwa setiap kita diberi mandat, diberi kewajiban untuk saling berbagi, saling menasehati, tapi dalam hal ini, dalam konteks ini saya tidak bermaksud untuk menasehati teman-teman. Yakin bahwa teman-teman jauh lebih hebat, lebih capable, lebih berpengalaman, lebih berilmu dari saya, tapi mungkin kadang di antara kelebihan-kelebihan itu kita lupa. Jadi saya lebih pada mengingatkan diri saya sendiri tentang kisah-kisah tadi. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk terus berbenah, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Meskipun ada kaidah juga bahwa hidup kita sejatinya hari ini, hanya hari ini saja. Kemarin sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Yang sudah lewat, even 1 detik yang barusan pun kita tidak bisa meraihnya lagi, kita tidak bisa merefreshnya lagi, tidak bisa membelinya.
even kita punya uang jutaan atau bahkan miliaran, beli waktu 1 detik seperti Doraemon balik ke masa lalu tidak bisa. Masa depan pun, hari esok, atau bahkan 1-2 detik yang akan datang kita nggak tahu. Kita akan seperti apa, kita akan bagaimana, kita tidak tahu. Jadi hidup kita, waktu kita, kesempatan kita adalah saat ini, di sini, dan sekarang. Maka beruntunglah setiap kita yang bisa memanfaatkan setiap detiknya untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Bagaimana kemudian cara kita memanfaatkan waktu kita agar lebih bermanfaat, agar lebih tersadari? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan napas kita. Jadi napas kita atau kita bernapas dalam sehari semalam itu tidak kurang, ada yang menyatakan 16 sampai 19 ribu kali. Ada juga yang menyatakan 24 ribu sampai 25 ribu kali. Yang manapun, baik 16 ke 19 maupun 24 ke 25 ribu, kita bisa menggunakan napas kita untuk melatih kesadaran kita bahwa sejatinya kita itu tidak bernapas, sejatinya kita dinapaskan. Saya ulang bahwa setiap kita sejatinya tidak bernapas, tapi kita dinapaskan. Ketika kita menghirup napas, kemudian menghembuskannya, seolah-olah itu sudah otomatis, sudah dari sononya. Padahal di antara naik turunnya napas, padahal di antara masuk dan keluarnya napas itu, di situ ada sesuatu yang luar biasa yang jika kita mau, maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran, banyak mendapatkan kemudian berbagai hal baru. Setiap naik turunnya napas itu pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi sadari napas kita. Napas. Bayangkan napas itu kita bernapas dengan menggunakan atau menghirup oksigen. Oksigen kalau manusia normal, manusia dewasa normal seperti kita, dalam sehari semalam itu tidak kurang membutuhkan 550 liter oksigen. Kalau 1 liter oksigen, 1 kilogram oksigen itu, 1 liter kah? 1 liter oksigen itu sekitar 25 ribu. Maka kalau 550 liter kali 25 ribu itu sudah berapa? 412 juta. 13.750.000. Jadi kita butuh oksigen yang kalau dirupiahkan harganya itu 25.000 per liter atau per kilogram satuannya. Yang jelas kita membutuhkan 550 liter oksigen itu dengan harga 25.000. Artinya dalam sehari semalam kita menggunakan oksigen itu senilai 13.750.000. Kaya kan? Kita tuh kaya banget. Coba kalau kita suruh bayar. Setiap hari kita bayar, kita harus membeli oksigen, gaji kita yakin gak akan cukup. Atau kalaupun pengusaha yang kaya raya sekalipun yang penghasilannya bisa miliaran per hari, pasti tidak akan mau untuk membayar oksigen yang semahal itu. Tapi dengan kebesarannya, Allah tidak menerbitkan billing atas oksigen yang kita konsumsi. Tidak ada debt collector yang kemudian menagih kita untuk membayar oksigen. Kita hanya diminta mensyukurinya. Kita hanya diminta untuk menyadari bahwa napas kita itu sesuatu yang luar biasa, bahwa kita bernapas itu bukan kebetulan, tapi ada yang menapaskan, ada yang mengatur. Kemudian jantung kita terhubung dengan 35 juta saluran dengan ukuran yang berbeda-beda, dengan kebutuhan darah yang berbeda-beda. Kalau kita yang ngatur, pasti kita nggak sempat ngapa-ngapain tuh. Tekanan darah ke kepala harus segini, kita
kontrol lagi, kita atur lagi. Yang kaki sebesar ini, ke tangan sebesar ini, yakin kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah sudah memberikan kita sebuah sistem yang luar biasa. Bagaimana pompa jantung bekerja untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh kita sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Itu luar biasa. Dan kita lagi tidak diminta bayaran. Dan lagi kita hanya diminta bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Dengan menggunakannya sesuai dengan apa yang diamanahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa keberadaan kita di muka bumi ini untuk semata mengabdi kepada Allah. Illa liya'budun. Bagaimana cara beribadahnya? Bagaimana cara mengabdinya? Ada banyak kaidah yang mahdoh, ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, seperti zakat, seperti saum, seperti haji. Di luar itu, kita bisa menjadikan setiap gerak langkah kita bernilai ibadah. Ketika kita bekerja, nawaitunya lillah. Bahwa kita bekerja bukan semata untuk mencari uang, tapi sebagai wujud syukur kita karena kita sudah diberi kesehatan, diberi fasilitas tangan kaki yang lengkap. Yang dengan itu kita kemudian berikhtiar, berkasab untuk mendapatkan rezeki dari Allah untuk mencukupi kebutuhan anak istri kita, untuk menjaga kehormatan mereka dari meminta-minta, dari kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya karena kebutuhannya sudah tercukupi dengan kasab kita. Kemudian ketika berolahraga, niatkan bahwa dengan olahraga kita menjaga kebugaran tubuh kita, jasad kita, yang dengan bugar itu, yang dengan sehat itu kita bisa sholatnya nyaman, bisa ke masjidnya enak, bisa bekerjanya nyaman. Lagi di situ ada ekspresi syukur kita dengan olahraga, semuanya. Bahkan kemarin saya sempat spill, ketika kita makan, itu bisa bernilai ibadah. Ketika kita menikmati sebutir nasi, kemudian kita tafakur, nasi ini bisa sampai ke tangan kita untuk kita makan. Berapa rantai makanan yang harus dilalui, mulai dari benihnya, mulai dari menyemainya, mulai dari menyianginya, memupuknya, panas-panasan, berlumpur, sampai dengan kemudian panen, sampai kemudian dijemur, sampai kemudian digiling, sampai dengan kemudian dibawa dari sawah ke distributor ke pedagang besar ke pedagang kecil, sampai kita beli, sampai istri kita nanak, sampai dengan di piring, itu berapa rantai, berapa siklus yang terlalui. Dan kita kadang-kadang menyepelekan makanan itu, rasa nggak enak udah buang, rasa nggak suka ya sudah, makanan sisanya numpuk sampai berbau. Kadang-kadang kita lebih sering mendiamkan sisa makanan itu di lemari, di meja makan kita, daripada kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sayang kalau dibagi, padahal kalau didiamkan pun besoknya bau, tetap nggak kemakan. Tapi itulah kita. Kenapa kita masih sering seperti itu? Karena kita tidak menyadari atau belum menyadari bahwa di situ ada hak orang lain atas kita, atas makanan yang ada di meja makan kita mungkin. Jadi itu indahnya kesadaran itu seperti itu. Banyak orang yang tahu sebenarnya. Kita tahu makanan kalau tidak dimakan akan basi, tapi kita tidak menyadari agar makanan yang tidak sia-sia itu harus digimanain. Dibagi ke teman. Kita tahu bahwa umur kita tuh akan habis, tapi kita tidak menyadari bagaimana untuk kemudian memanfaatkan umur ini agar tidak terbuang sia-sia. Kita tahu, tapi kita lagi-lagi belum sadar. Dan memang kesadaran itu harus dilatih. Harus sering tafakur, harus sering zikir lah. Kalau yang umum itu disebutnya zikir, dengan
mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang 6.236 ayat yang termaktub di dalam Al-Quran pun ayat-ayat lain yang Allah gelar. Nal, gimana Nal? Kabar di Batam Nal? Yang Allah gelar di muka bumi ini semuanya ilmu. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada semut yang lewat di depan mata kita kecuali di situ ada ilmu Allah. Semut itu kecil. Tapi kalau kita mau tafakur, bagaimana semut sekecil itu bisa membawa beban yang beratnya dan besarnya melebihi ukuran tubuhnya. Ototnya seperti apa, latihannya bagaimana, ngegimnya di mana, kemudian urat-uratnya bagaimana tidak patah ketika membawa beban yang demikian berat. Siapa yang bisa membuat semut? Ada pabrikan atau negara maju sekalipun yang membuat prototipe seperti semut dengan kekuatan yang sesuai dengan semut asli tidak ada. Dari semut saja kita tuh sudah harus tersungkurlah untuk menyaksikan keagungan Allah tuh. Tidak harus kemudian kita pergi keluar angkasa, dari semut pun kita bisa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nyamuk, kita nih biasanya suka kesel kalau nyamuk. Desingannya itu seperti drum band, padahal desingan itu dihasilkan dari kepakan sayap nyamuk yang dalam sekian detik, per detiknya itu 600 kali atau 6.000 kali, sehingga menimbulkan desingan yang luar biasa. Kalau dalam kondisi normal, kalau buatan manusia, sayap sekecil itu, setipis itu, dengan intensitas gerakan seperti itu pasti akan terbakar. Tidak mungkin bisa bertahan. Tapi nyamuk nyantai-nyantai aja tuh, sampai kita terbangun. Siapa yang bisa membuatnya? Ada makhluk yang bisa membuatnya? Tidak ada, kecuali Dia yang bisa membuatnya. Karenanya nyamuk semut yang kecil-kecil itu diabadikan dalam Al-Quran, An-Naml, kemudian Innallaha la yastabi ayyadriba masalaman ba'udatan fawqaha. Sungguhnya Allah tidak akan segan untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. Karena memang itu sebuah tantangan sejatinya Pak bagi kita. So kalau kamu mah hebat, buat tuh seperti nyamuk. Buat satu nyamuk aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak ada yang bisa buat nyamuk. Jadi itu mudah-mudahan kita diberikan kesadaran setelah kita berilmu, kemudian kita menaikkan kadar pengetahuan kita menjadi sadar, yang dengan sadar itu kita keimanan kita, level keimanan kita akan naik, akan terus kemudian mengantar kita untuk sampai pada satu titik keyakinan yang hakul yakin, bukan lagi hanya katanya, bukan lagi hanya sekedar melihat, tapi benar-benar meyakini. Apa sih, kenapa sih kita harus sampai pada keyakinan itu? Kalau kita sudah yakin nih, ya semuanya indah lah, semuanya indah. Karena tidak ada satu apapun di dunia ini yang bisa dicapai tanpa keyakinan. Semuanya harus dilandasi dengan keyakinan. Sehebat apapun orang, ketika orang tersebut tidak memiliki keyakinan, maka sangat boleh jadi kehebatannya akan luntur karena tidak dibarengi dengan keyakinan. Ilmu sadar yakin, ilmu sadar yakin, ilmu sadar yakin. Itu. Terima kasih lagi kepada teman-teman. Sudah jam berapa nih? Jam 9:30 ya. Udah waktunya rehat. Selamat rehat. Mohon maaf kalau ada silap kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Sekali lagi ini bukan tausiah, bukan dakwah, tapi sekedar menunaikan kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Nah, salam buat mama, papa, dan adik-adik di sana ya. Sini juga alhamdulillah sehat semua. Dinda sekarang di Bekasi, Maulana di Kerawang, jadi kami tinggal berempat di sini. Yang kecil sama Mia. Salam ya anak ya. Kang Ade, suhun, pengen ketemu ya. Ntar kalau pulang kita ngobrol lah ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih atas waktu, atensi, dan kehadirannya. Saya izin undur diri. Bila kita pikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.